Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Yuk, saat ini kita akan membahas tentang skakmat dengan pion paling keren. Pertandingannya antara Gursberg menggunakan bidak putih versus Miguel Narsdorf menggunakan bidak hitam di Warsaw, Polandia tahun 1929. Oke, tidak berlama-lama, langsung kita lihat. Putih memajukan pion pion di D4. Oke, selanjutnya hitam membalas dengan memajukan pion di F5. Dibalas putih memajukan pion di C4. Selanjutnya kuda hitam maju di F6. Kuda putih maju di C3. Selanjutnya pion hitam maju di E6. Dibalas oleh kuda putih maju di F3. Pion hitam maju di D5. Pion putih maju di E3. Pion hitam di C6. Formasi yang bagus. Putih memajukan gajah di D3. Dibalas oleh hitam memajukan gajah di D6. Selanjutnya dilakukan rolling oleh putih, dan dibalas juga hitam melakukan rolling antara benteng dan raja. Putih memundurkan kuda ke E2. Disambut oleh hitam memajukan kuda di D7. Putih memajukan kuda ke G5. Dan hitam melakukan sekat di H2. Raja tidak memakan umpan, menggeser ke H1. Kenapa tidak memakan umpan? Coba isi di kolom komentar. Coba ya, kenapa di langkah ini raja tidak memakan H2? Oke, isi di kolom komentar. Lanjut. Hitam memajukan kuda ke G4. Lalu pion putih maju ke F4. Pion putih maju ke F4. Ratu bergeser ke E8. Kemudian pion putih maju ke G3.
ratu hitam ke H5 sudah mulai ada tanda-tanda akan diserang. Putih melakukan penyelamatan raja, memindahkan raja ke G2 karena langkah selanjutnya akan sangat membinasakan jika raja tidak melakukannya. Raja putih. Isi di kolom komentar kenapa, biar nanti kita sama-sama evaluasi. Oke, selanjutnya gajah hitam ke G1 ya, langkah yang sangat-sangat brilian. Apakah putih bisa mengambil peluang ini atau termakan peluang? Oke, apa yang dilakukan putih? Putih memakan gajah dengan kuda. Kuda yang ada di E2 dipindahkan ke G1 untuk memakan gajah. Langkah serangan pertama tapi tidak mematikan. Ratu pindah ke H2 dan sekak. Raja dipindahkan ke F3. Selanjutnya hitam memajukan pion dari E6 ke E5. Apa yang akan dilakukan putih? Putih apakah memakan umpan? Jika memakan umpan akan sangat-sangat merugikan. Oke, putih memakan pion hitam dan skak, tapi tidak mematikan. Ini adalah umpan. Sekali lagi, umpan hitam sangat cerdas. Kenapa dibilang umpan? Bisa diisi di kolom komentar, silakan. Oke, selanjutnya putih tentu saja akan memakan, mau tidak mau dia akan memakan kuda, walaupun langkah itu adalah langkah yang keliru, tapi tetap harus dilakukan. Oke, selanjutnya sekak. Raja mau tidak mau harus memindahkan sesuai keinginan hitam. Oke. Sesuai keinginan hitam dan terjadi. Oke. Apa yang akan dilakukan hitam? Selanjutnya hitam memindahkan kuda dan skak. Apakah akan terjebak putih ataukah tidak? Ini sangat seru sekali. Selanjutnya putih melakukan pemindahan ulang ke F3. Oke, tidak masalah. Dan langkah briliannya adalah pion hitam maju ke F4. Mau suka tidak suka, mau tidak mau, hal tersebut harus dilakukan. Oke, putih melakukan memakan pion. Ini lalu hitam melakukan skak. Umpannya dimakan atau tidak? Karena memang
itu yang direncanakan. Oke, kalau nggak dimakan, apa yang akan terjadi? Apa yang dilakukan Putih? Putih memakan umpan tersebut. Putih memakan umpan dan Hitam melakukan sekak kembali. Mau tidak mau, suka tidak suka, Putih akan melakukan ini. Ya, kuda dimakan oleh pion. Selanjutnya sekak mat. Oke, ya. Langkah penyelamatan yang sangat brilian dan sekak mat. Umpan dimakan oleh Putih dan langsung sekak mat tanpa terduga oleh Putih. Oke, begitu. Terima kasih sekak mat dengan pion paling keren. Terima kasih. Semoga menghibur. Tetap semangat.